UINYS Advisor, dan juga Kak Andrianto selaku UINYS Sekretaris Jenderal. Kepada Kak Andrianto, selaku pemateri kita yang pertama, dipersilahkan. Oke, halo Elsa, suaraku kedengeran ya? Terdengar, Kak? Oke, thank you Elsa, dan juga Alif, dan teman-teman semuanya. Pertama, sebenarnya kita nggak expect ya pesertanya bisa 48 di hari pertama bootcamp. Jadi teman-teman semuanya yang baru join, sebenarnya agenda kita hari ini tuh bootcamp adalah agenda yang kita selenggarakan secara internal untuk INYS. Tapi setelah kita pertimbangkan kembali, akhirnya kita buka juga buat semua peserta secara umum supaya kita semuanya bisa discuss terkait dengan energi nuklir ini secara lebih luas. Dan buat informasi juga, INYS ini adalah organisasi kepemudaan. Jadi sebagian besar anggota kita adalah mahasiswa dan diskusi-diskusi kita selalu terkait dengan masalah transisi energi, pemanfaatan nuklir, dan lain-lainnya yang dibahas dengan cara yang sederhana dan nggak pernah terlalu formal ya sebenarnya. Oke, thank you Elsa. Jadi hari ini aku akan presentasiin terkait dengan tema kita yang udah kita sebarin dari seminggu yang lalu. Dan materi yang aku sampaikan ini sebenarnya sederhana. Aku juga baru buat sore tadi ya, setelah pulang kerja. Jadi barangkali bagi teman-teman yang nanti tertarik dengan beberapa tema yang belum sempat dibahas di sesi materi, nanti bisa discuss lebih lanjut di sesi diskusi. Oke, teman-teman, sebagai materi pembuka, aku akan membahas terkait dengan progres Indonesia dalam transisi energi. Jadi, gimana sih sebenarnya pemerintah Indonesia sekarang itu menargetkan pembangunan PLTN dan memanfaatkan nuklir di Indonesia? Karena pertanyaan ini itu menjadi pertanyaan yang belum banyak orang tahu jawabannya. Yang mengira bahwa sebenarnya pemerintah kita masih considering, masih mempertimbangkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan faktanya ternyata pemerintah Indonesia sekarang hari ini itu sudah memutuskan untuk membangun PLTN pertama. Kapan tahunnya dan tempatnya di mana itu yang akan kita bahas di beberapa slide berikutnya. Tapi sebelum masuk ke informasi itu, aku akan terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan energi nuklir ini secara umum. Karena nanti terkait dengan aspek teknikal, kemudian juga beberapa proof ilmiahnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Alif ya. Karena latar belakang aku juga, oh ya aku juga lupa ya menyampaikan latar belakang aku dari mahasiswa hukum ya. Jadi aku fokusnya di kebijakan dan Mbak Alif dari fisika, jadi beliau yang akan menjelaskan terkait dengan aspek ilmiahnya. Nah, pertama di Indonesia nuklir itu dikenal sebagai energi baru atau new energy, which is itu juga sudah masuk di dalam rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan. Aku lihat perkembangan terakhirnya di tahun 2023 kemarin, masalah nuklir sebagai energi baru itu tidak lagi masuk ke dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM, yang dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa nuklir itu sudah diterima sebagai bagian dari energi baru di Indonesia. Sebenarnya dan permasalahannya, nuklir itu tidak dapat dikatakan sebagai energi baru dalam arti yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Karena ketika kita mendengar istilah energi baru yang muncul pertama kali di benak masyarakat, itu adalah teknologi yang seolah-olah itu baru, teknologi yang belum pernah digunakan sebelumnya, dan akhirnya timbul ketakutan. Bagaimana kita bisa menggunakan sumber energi yang teknologinya belum pernah digunakan sebelumnya? Karena itu menggunakan kata baru. Padahal istilah baru itu tidak dapat dikontekstualisasikan untuk nuklir di Indonesia karena teknologi yang digunakan itu merupakan teknologi yang sudah dikembangkan sejak lama banget. Jadi faktanya nuklir itu sudah dikenal sebagai energi yang paling tua yang bebas dari emisi karbon di samping energi PLTA atau tenaga air. Jadi pengembangan teknologi nuklir itu udah dilakukan dari tahun 1950-an dan udah mulai komersil sejak 1940-an. Dan itu bahkan jauh lebih dulu dibandingkan dengan pembangkit tenaga surya misalnya. Jadi nuklir itu bukan merupakan energi baru dalam arti teknologi yang baru, tetapi energi baru dalam arti teknologi baru digunakan di Indonesia. Kalau kita perbandingkan dengan beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat, mereka tidak menyebut nuklir ini sebagai energi baru, tetapi nuklir itu sebagai energi yang clean energy.
atau kalau di Indonesia energi terbarukan. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu aspek teknikal di dalam perancangan undang-undang yang penting, supaya nuklir itu harusnya masuk sebagai energi terbarukan dalam artian energi yang bersih, gitu, bukan sebagai energi baru sebagaimana dipahami oleh banyak orang. Tapi kalaupun kita menggunakan energi baru pun tidak masalah ya, selama kita memaknainya sebagai baru digunakan di Indonesia, tapi teknologinya bukan baru, karena teknologi nuklir itu udah lama banget dan bahkan udah jauh lebih dulu digunakan sebelum pembangkit tenaga surya yang baru masuk tahap komersil di dunia itu baru di tahun 2000-an. Jadi nuklir udah dari 1965 itu udah komersil dan sampai dengan sekarang itu udah mencapai 10% dari total listrik dunia ini dialirkan diproduksi oleh nuklir. So, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan data energi nuklir di dunia dan juga proyeksinya di masa depan. Teman-teman, sebenarnya kalau kita tidak membahas aspek teknikal, bagaimana teknis desain, keselamatan, dan juga teknis pembangunan dari PLTN, penerimaan kita terhadap PLTN itu bisa kita rasionalisasikan apabila kita memperbandingkan pembangunan PLTN dan penggunaannya di seluruh dunia. Jadi bagaimana mungkin kita memiliki ketakutan terhadap teknologi yang memasok 10% dari total energi listrik yang ada di dunia ini. Angkanya jauh lebih besar dibandingkan sumber-sumber energi terbarukan yang kita tidak pernah takut ya, seperti angin, air, matahari, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Which is kita anggap itu sebagai teknologi yang biasa-biasa saja. Sedangkan ketakutan terhadap nuklir itu tinggi banget, terutama di Indonesia dan di beberapa negara lain ya, meskipun tidak hanya di Indonesia. Padahal nuklir itu di seluruh dunia itu sudah digunakan oleh lebih dari 22 negara yang aktif, dan sekarang 40 negara juga considering untuk membangun nuklir, termasuk Indonesia. Ada 416 PLTN yang aktif menyuplai lebih dari 375 giga, which is itu adalah 10% dari total energi global. Itu diproduksi oleh nuklir, diproduksi melalui PLTN. Jadi banyak banget PLTN yang sudah berdiri di dunia. Dan kalau kita lihat, sebenarnya total jumlah reaktor yang pernah dibangun di seluruh dunia ini itu mencapai lebih dari 800 reaktor. Dan yang aktif sekarang PLTN-nya ada 416. Itu angka yang besar sekali. Jadi ketakutan kita terhadap teknologi PLTN itu sebenarnya tidak lagi memiliki dasar yang kuat. Apalagi kalau kita lihat data-data keselamatan, ternyata PLTN itu memiliki tingkat keselamatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan energi-energi yang konvensional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Jadi dalam aspek teknikal maupun dalam aspek keselamatan, nuklir itu jauh lebih baik dibandingkan energi-energi yang lain. Itu adalah um, cara kita untuk menjawab apakah kita harus memiliki dan memelihara terus ketakutan terhadap nuklir, sedangkan negara-negara lain di dunia ini sudah memanfaatkannya sejak lama, dan bahkan nuklir sudah menyuplai 10% dari total energi global. Nah, kabar terbarunya di tahun 2023 kemarin, ketika diselenggarakan COP di Dubai, sebanyak 22 negara di dunia itu berkomitmen untuk tripling global nuclear energy, meningkatkan energi nuklir itu menjadi 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang kita gunakan sekarang di tahun 2050 nanti. Karena target di dunia net zero emission itu rata-rata adalah 2050. Indonesia aja yang agak molor sedikit 2060 ya, dengan mempertimbangkan kemampuan kita. Jadi nuklir itu jumlahnya akan meningkat 3 kali lipat di tahun 2050. Dan apakah kita sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, dari 5 negara dengan penduduk terbesar di dunia itu, hanya Indonesia yang belum punya PLTN. Apakah kita akan terus menjadi penonton sampai dengan tahun 2050, atau kita akan juga ikut membangun PLTN sebagai sumber energi bersih? Itu nanti yang mungkin akan dibantu jawab oleh Mbak Alif. Tapi pada intinya, apa yang ingin saya katakan, apa yang ingin aku katakan adalah bahwa di dunia ini, di 2050 mendatang, yang kurang lebih tinggal 25 tahun ya, kalau sekarang, itu nuklir jumlahnya akan mencapai 3 kali lipat dari yang ada sekarang ini. Jadi negara-negara di dunia itu sudah akan mengembangkan PLTN dalam skala yang jauh lebih besar. Meskipun nggak menutup kemungkinan ada juga negara yang menguranginya, seperti Jerman. Meskipun di Jerman itu sendiri kritik terhadap kebijakan yang menghentikan pemanfaatan PLTN itu juga masif sekali, terutama dari beberapa kelompok golongan-golongan sayap politik yang tidak pro terhadap pemerintah Jerman sekarang. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan progres Indonesia.
Kalau kita udah bicara soal negara-negara di dunia yang berkomitmen untuk meningkatkan, bukan lagi untuk membangun ya, tapi meningkatkan pemanfaatan nuklir sampai dengan 3 kali lipat di tahun 2050 mendatang, lalu gimana dengan Indonesia? Sebenarnya teman-teman, untuk menyederhanakan pembahasan tentang energi nuklir di Indonesia, kita itu perlu membagi progres kita menjadi 4 bagian. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak terus-menerus kembali pada pertanyaan yang sebenarnya sudah jauh sekali lama selesai, supaya pembahasannya tidak berulang. Jadi di Indonesia pembahasan tentang energi nuklir itu sudah melalui 4 fase. Jadi yang aku bagikan ya berdasarkan sejarah kita sejak awal 50-an sampai dengan sekarang. Fase pertama itu kita bertanya-tanya, apakah Indonesia itu akan memanfaatkan nuklir energi? Itu pertanyaan di tahun 1960-an sampai dengan 1990-an. Diawali dari eranya Presiden Soekarno. Dan jawaban kita sebagai bangsa, dan itu dimanifestasikan dalam bentuk regulasi dan kebijakan, adalah ya, suatu saat di masa depan kita akan memanfaatkan energi nuklir. Karena itu Indonesia kemudian tahun 57, ini 9-nya kelebihannya. Tahun 57 kita join dengan IAEA, which is itu adalah organisasi internasional yang mengatur pemanfaatan energi nuklir untuk pembangunan PLTN dan lainnya. Kemudian di tahun 1958 kita membangun Batan sebagai operator untuk membangun PLTN seharusnya. Kemudian kita juga mendirikan reaktor riset di Serpong dengan teknologi dari Uni Soviet pada waktu itu. Kemudian juga membangun teknologi reaktor riset di Yogyakarta, di Kartini, dan juga di Trigamark di Bandung. Dan di tahun 1998 kita mendirikan Bapeten. Artinya di Indonesia sejak tahun 1990-an kita udah punya 2 lembaga, satu operator dan satu regulator. Satu yang akan membangun dan satu yang mengatur dan mengawasi pembangunannya. Seharusnya dengan adanya 2 lembaga itu PLTN sudah bisa dibangun. Tapi pada kenyataannya rencana pembangunan PLTN pertama di Tanjung Muria ya, saya nggak salah di sekitar tahun 2000-an, 2001, 2002, dan 2003-an, waktu itu dibatalkan karena banyaknya penolakan masyarakat. Jadi itu kembali lagi pada persepsi masyarakat yang masih sangat negatif 20 tahun yang lalu. Apakah sekarang masih sama? Ya teman-teman bisa menjawabnya. Nah itu adalah pertanyaan yang pertama. Apakah kita akan menggunakan nuklir? Jawabannya adalah iya. Nah sekarang kemudian setelah 1990 kita memasuki fase yang kedua. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa membangun PLTN? Jika kita sudah memutuskan bahwa kita akan menggunakan PLTN, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bisa membangun PLTN? Dan jawabannya itu juga adalah ya, kita bisa membangun PLTN. Jadi tahun 2009 lalu ada misi yang kemudian kita kenal sebagai INIR, Integrated Nuclear Infrastructure Review, yang menyatakan bahwa Indonesia dan Jordania pada waktu itu siap untuk membangun PLTN. Siap dalam arti kita bisa untuk membangun PLTN dan kita harus comply dengan sekian banyak aturan dan regulasi yang diberlakukan oleh IAEA. Namun, meskipun pada waktu itu kita belum benar-benar siap dalam arti kita bisa membangunnya tahun itu juga, tapi kita sudah diberikan approval dari IAEA bahwa kita bisa untuk membangun PLTN. Itu juga pertanyaan penting yang sudah terjawab. Ya, kita bisa membangun PLTN. Nah, masuk di fase berikutnya, tahun 2010-an sampai dengan sekarang, atau sebetulnya ini sampai dengan tahun 2024. Ini sudah selesai. Di fase 3 selesainya di tahun kemarin. Di tahun itu kita bertanya, kapan kita akan membangun PLTN? Dan jawabannya masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Pada tahun-tahun tersebut pemerintah lagi membahas undang-undang EBET, lagi membahas RPJPN, kemudian membahas rancangan KEN, RUKN, RUPTL dan seterusnya. Yang semua regulasi tersebut itu mempertimbangkan apakah nuklir itu akan masuk dalam bauran energi atau tidak. Dan kalau masuk, kapan waktunya. Jadi selama kurang lebih 14 tahun dari 2010 sampai 2024 kita mempertimbangkan itu. Itu adalah fase considering-nya. Kapan kita akan mulai membangun PLTN. Itu fase ketiga. Dan sekarang di tahun 2025 ini
atau lebih tepatnya mulai Desember kemarin ya, Desember 2024 sampai dengan sekarang dan seterusnya, kita masuk ke fase keempat, yaitu time to build, waktunya untuk membangun. Nah, kenapa kita memasuki fase itu yang akan kita jelaskan di fase berikutnya. Tapi sebelum kita menjelaskan itu, teman-teman, aku ingin menegaskan sekali lagi bahwa ketika kita melihat 4 periodisasi ini, kita seharusnya tidak lagi kembali mengulang pertanyaan-pertanyaan yang sama yang sebenarnya sudah terjawab jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi ke pemuda, ke masyarakat, biasanya itu selalu muncul pertanyaan yang paling dasar, yaitu apakah benar pemerintah mau menggunakan PLTN, apakah kita yakin bisa menggunakan PLTN, dan seterusnya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apakah PLTN benar aman? Apakah kita yakin untuk bisa menjaga keamanan PLTN? Padahal semua pertanyaan itu sudah terjawab dari fase 1 dan fase 2, which is itu udah 20 tahun yang lalu. Itu pertanyaan yang sudah terjawab 20 tahun yang lalu. Pertanyaan kita sekarang adalah kapan kita akan membangunnya, dan masuk di tahun 2025 ini pertanyaannya adalah bagaimana proses kita untuk membangunnya. Karena kita sudah masuk pada time to build, bukan lagi bertanya. Memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu tetap berguna dan tetap bisa dijawab, tapi apapun jawabannya, pemerintah kita sudah membuat keputusan. Jadi meskipun kita mengatakan, oh Indonesia seharusnya nggak bangun PLTN, itu kan masuk di fase 1. Pemerintah sudah memberikan jawabannya bahwa ya kita akan membangun PLTN. Jadi mempertanyakan hal-hal yang sudah lewat itu sebenarnya tidak terlalu banyak memberikan manfaat kembali, kecuali mungkin untuk diskusi-diskusi yang untuk menambah wawasan. Tapi secara aplikatif itu tidak lagi relevan dengan perkembangan pembahasannya saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke fase keempat. Kenapa aku mengatakan sekarang kita masuk ke fase keempat, yaitu time to build. Kapan kita akan membangun PLTN, berapa targetnya, dan akan dibangun di mana aja. Nah, kita bahas dari regulasi yang pertama dulu, yaitu RPJPN 2025-2045 atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Ini kan rencana yang diperbaharui setiap 20 tahun sekali. Ya, ini RPJPN yang kedua yang kita punya sejak ketidakberlakuannya GBHN setelah era reformasi. Jadi di RPJPN ini, nuklir sudah dengan tegas disebutkan masuk dalam skim transisi energi. Di situ, ini gambar yang aku ambil langsung ya dari dokumen RPJPN, dan itu teman-teman bisa unduh semuanya. RPJPN ini bentuknya undang-undang nomor 59 tahun 2024. Jadi baru terbit tahun kemarin. Teman-teman bisa unduh undang-undangnya dan bisa lihat dokumennya. Ini disebutkan dengan jelas bahwa tahapan transisi energi itu terbagi menjadi 4 tahap. Dan nuklir itu masuk ke dalam semua tahapannya. Tahap pertama di 2025 tahun ini sampai dengan tahun 2029 yang dilakukan adalah mempersiapkan regulasi dan juga membangun jaringan institusional. Jadi akan ada beberapa lembaga yang didirikan, which is nanti akan aku jelasin satu-satu. Kemudian akan ada beberapa regulasi yang juga akan diterbitkan untuk mempersiapkan pembangunan PLTN. Itu yang akan dilakukan oleh pemerintah mulai 2025 sampai dengan 2029. Which itu nggak akan mundur karena ini udah masuk ke RPJPN dan pemerintah punya tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Di fase kedua, tahun 2029 sampai dengan tahun 2034, PLTN pertama akan memasuki tahap commissioning dan komersil. Jadi PLTN pertama itu akan beroperasi komersil di tahun antara 2029 sampai dengan 2034. Itu sudah beroperasi komersil. Nah, teman-teman, teknologi PLTN yang beroperasi di dunia sekarang kebanyakan adalah generasi ketiga dan 3,5. Yang itu rata-rata memerlukan pembangunan sekitar 8 sampai dengan 10-an tahun. Jadi jika kita targetkan di RPJPN bahwa kita akan membangun itu antara 2029 sampai dengan 2034 beroperasi, maka proses pembangunannya setidak-tidaknya itu sudah harus dimulai konstruksinya itu di tahun 2026, 7 atau 8. Itu pembangunan yang pertama supaya bisa beroperasi antara 29 sampai dengan 34 sesuai dengan target di RPJPN. Nah, setelah 2034 masuk ke fase ketiga 2035 sampai dengan 2039, targetnya adalah PLTN komersial itu sudah expand
sudah berkembang, sudah semakin banyak, dibangun di banyak tempat. Jadi tidak lagi hanya satu unit, tapi sudah dibangun unit-unit berikutnya. Ini terjadi antara tahun 2035 sampai dengan 2039. Sedangkan terakhir di fase keempat, tahun 2040 sampai dengan 2045, ketika kita menargetkan Indonesia emas itu, Indonesia diharapkan sudah mempunyai technological independence. Jadi kita sudah punya kemandirian teknologi PLTN. Why? Karena teman-teman, PLTN pertama yang akan kita bangun sudah dapat dipastikan akan menggunakan teknologi dari negara lain. Entah itu dari misalnya ya, dari Amerika Serikat, dari Rusia, dari China, atau dari negara-negara lain seperti Prancis misalnya, atau Jepang. Intinya negara-negara yang bisa provide teknologi yang bisa dibangun di Indonesia. Itu adalah teknologi yang pertama. Tapi di 2045 kita menargetkan untuk punya kemampuan mandiri teknologi. Jadi di tahun itu ahli-ahli kita diharapkan sudah mampu untuk merancang teknologi-teknologi baru yang bisa digunakan di Indonesia. Ya meskipun mungkin tidak 100%. Misalnya TKDN untuk teknologi reaktor yang diciptakan di 2045 itu adalah 60 atau 80% itu udah jauh lebih baik dibandingkan menggunakan teknologi impor seluruhnya. Jadi nanti kerjaan dari teman-teman dari UGM, STTN ya, karena jurusan nuklir di Indonesia masih sangat terbatas sekali. Jadi generasi-generasi yang lulus dari kampus-kampus tersebutlah yang akan diharapkan menjadi para insinyur yang bisa mempersiapkan kemandirian teknologi kita di 2040 dan 2045. Nah, itu adalah target dalam RPJPN. Kalau teman-teman lihat di sini, yang sudah muncul adalah tahunnya. Kapan PLTN dibangun, kapan PLTN akan expand, dan kapan PLTN itu teknologinya sudah mandiri. Itu tahun-tahunnya sudah muncul. Tapi yang belum muncul adalah tempatnya. Bakal dibangun di mana, dan tahun pastinya juga belum muncul. Karena pembangunannya kan masih dalam fase antara 2029 dan 2034. Jadi targetnya masih belum jelas. Nah, untuk memperjelas target itu, pemerintah di 2025 ini itu sudah menerbitkan satu regulasi, yaitu RUKN atau Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, yang sebenarnya RUKN itu adalah penjabaran daripada RPJPN, tapi sudah lebih spesifik. Jadi dia sudah memuat tahunnya, sudah memuat tempatnya, dan sudah memuat jumlahnya. Di satu tempat itu berapa jumlah PLTN yang akan dibangun atau energi yang akan dihasilkan. Jadi ini sudah lebih spesifik. Dan ini akan menjadi pedoman bagi PLN sebagai BUMN satu-satunya ya, yang memonopoli listrik di Indonesia ini, untuk melaksanakan pembangunan PLTN itu nanti dalam RUPTL. Nah, apa yang disebutkan di RUKN yang baru terbit beberapa waktu yang lalu di tahun ini? Pertama, teman-teman, yang mengejutkan adalah pembangunan PLTN itu ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2032. Jadi jika tadi di RPJPN disebutkan antara 2029 sampai 2034, di RUKN sudah ditegaskan bahwa beroperasinya itu adalah 2032. Which is itu benar ya, antara 29 sampai 34, 2032. Akan dibangun di mana? Dibangun pertama di Bangka Belitung dengan daya kurang lebih 400 megawatt. Kalau sekarang di Bangka Belitung itu kebutuhan masyarakatnya di beban puncaknya itu sekitar 180 sampai dengan 190. Yang ketika kita membangun dengan 400 megawatt itu sudah lebih dari kapasitas di Bangka Belitung. Tapi jika kapasitasnya mungkin ketika masyarakat sudah semakin banyak menggunakan listrik di 2032, mungkin jumlah itu juga sudah sufisien untuk memenuhi kebutuhan di Bangka Belitung dan mungkin barangkali bisa juga ditransmisikan ke Pulau Sumatera. Nah, intinya PLTN pertama akan beroperasi di Bangka Belitung. Ini bukan lagi target, bukan lagi opini, atau bukan lagi usulan dan asumsi. Ini adalah peraturan pemerintah. RUKN ini bentuknya peraturan, dan peraturan tidak bisa dengan mudah dilakukan perubahan ya. Karena RUKN itu baru akan dirubah beberapa tahun sekali. Jadi di 2032 PLTN kita akan beroperasi pertama di Bangka Belitung. Itu adalah keputusan dari pemerintah, dan ini adalah regulasi yang menyatakan bahwa pemerintah itu sudah go nuklir. Tidak ada lagi keraguan apakah kita akan menggunakan atau tidak. Kita sudah bicara kita akan bangun di 2032. Itu statementnya. Nah, berikutnya apa? RUKN ini panjang ya, dari 2024 sampai dengan 2060. Di 2060
PLTN itu jumlahnya sudah mencapai 38 gigawatt. Itu setara dengan sekitar 8% dari total energi yang diproduksi di tahun 2060 itu. 38 gigawatt, teman-teman, kalau kita asumsikan kita menggunakan PLTN generasi ke 3,5 atau mungkin SMR dengan daya yang kurang lebih rata-rata sekitar 500-an megawatt, maka setidak-tidaknya ini akan ada sekitar 76 PLTN yang beroperasi di Indonesia di berbagai provinsi. Mulai dari ada di Sumatera Barat, di Kepulauan Riau, kemudian di Bangka Belitung, di Banten, di Kalimantan Timur ya ini aku rasa, kemudian di Kalimantan Barat, dan juga di Sulawesi Selatan. Jadi akan ada kurang lebih sekitar 70-an, ya 70 sampai dengan 80-an PLTN yang akan dibangun di Indonesia di tahun 2060, menghasilkan 38 gigawatt, sekitar 8% dari total energi nasional. Nah, jumlah ini tentu sangat besar sekali dan sangat ambisius sekali, mengingat PLTN pertama itu dibangun beroperasi di tahun 2032. 2032 jaraknya dengan 2060 itu hanya 28 tahun. Selama 28 tahun itu akan ada kurang lebih 70 PLTN yang dibangun. Jadi rata-rata per tahun akan ada sekitar 2 sampai dengan PLTN yang akan beroperasi. Jadi 2032 itu ada satu PLTN, tahun berikutnya akan nambah ada 2 atau 3 PLTN lagi yang beroperasi. Begitu juga dengan tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya, dan seterusnya, sampai dengan tahun 2060 ada 38 gigawatt yang beroperasi di seluruh Indonesia. Nah, kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari penjelasan ini, teman-teman? Jadi dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia itu sudah tidak lagi memiliki keraguan terhadap teknologi PLTN. Kita sudah menyatakan bahwa kita akan membangun PLTN, sudah menempatkan posisinya akan dibangun di mana, ditargetkan, kemudian jumlahnya akan dibangun berapa, dan mulai kapan kita akan membangunnya. Setelah kedua regulasi ini muncul, masih akan ada beberapa regulasi lagi yang sedang kita tunggu dan memang sedang dibahas oleh pemerintah. Yang pertama adalah RUPTL, ini memuat list project yang disiapkan oleh PLN, ini sudah lebih rinci lagi dari RUKN. Kemudian nanti akan dibangun NEPIO, yang NEPIO ini sebenarnya udah embrionya sudah terbentuk, tim penyusunnya udah terbentuk dari tahun kemarin, dan sekarang juga masih dalam pembahasan akan segera dibentuk. Kemudian juga sedang dalam pembahasan di DPR, Undang-Undang EBET yang memasukkan nuklir sebagai energi baru. Kemudian yang terakhir adalah KEN atau Kebijakan Energi Nasional yang juga tinggal menunggu penandatanganan. Ketika semua regulasi dan lembaga ini berdiri, maka pembangunan PLTN di Indonesia akan semakin cepat, akseleratif, dan kita, masyarakat di Indonesia, sudah tentu harus mempersiapkan diri untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik terkait dengan nuklir, supaya tidak kembali terjadi seperti yang di Tanjung Muria ketika penolakan itu menyebabkan kita gagal untuk mencapai target pembangunan PLTN yang pertama. Dan akibatnya bisa fatal. Kalau di Tanjung Muria pada waktu itu kita belum punya beban untuk transisi energi, net zero emission, dan lain-lain. Itu belum muncul. Kalau sekarang, nuklir ini bagian integral dari transisi energi dan net zero emission. Jadi ketika nuklir ditolak terus-menerus, pembangunan PLTN mundur, otomatis NZE kita juga akan mundur, transisi energi akan mundur, dan itu akan meningkatkan beban kita, beban ekonomi, dan juga beban kita terhadap environmental sustainability. Karena ya PLTU nggak bisa dibangun lagi yang baru mulai 2030, dan apa sumber energi lain yang bisa kita gunakan. Kalau kita bergantung pada energi terbarukan dengan harga yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan PLTN sekarang, itu akan membebani ekonomi kita, dan bisa-bisa Indonesia emas nanti akan mundur ketika kita tidak menyukseskan rencana pemerintah ini. Oke, teman-teman, mungkin demikian sedikit pengantar dari aku. Kita bisa lanjut diskusi, dan untuk membahas Indonesia emas lebih lanjut akan disampaikan oleh Mbak Alif. Thank you, Elsa, dan sampai jumpa di sesi diskusi. Baik, terima kasih kepada Kak Andrianto atas materinya yang memberikan beberapa insight baru untuk kita semua. Mungkin sebelum sesi tanya jawab, akan kita lanjutkan ke sesi penyampaian materi selanjutnya, yaitu dari Kak Alif selaku pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Elsa dan teman-teman yang masih stay di Zoom kita kali ini. Oke, aku izin untuk share dulu ya, share screen dulu.
Oke, udah kelihatan kan yang aku share? Kelihatan, Kak. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu nama kedengaran? Halo? Kayaknya kurang ini deh. Kedengeran kan? Iya, Kak, kedengeran. Oke. Kedengaran, Kak. Ya, siap, siap. Terima kasih. Perkenalkan nama aku Alivia Nur, panggil aja Kak Alif. Di sini aku juga sebagai mentor atau advisor juga di INYS. Kebetulan kita juga apa namanya bersama Andri ya udah beberapa tahun kita bangun INYS itu tadi tahun 2021 hingga akhirnya kita bergerak 3 tahun 2024 kemudian mau masukin 2025 dan terima kasih juga teman-teman udah bisa ikut join dan dalam seminar kecil-kecilan kita kali inilah bootcamp INYS. Nah, yang sudah Kak Andi sampaikan terlebih dahulu yang tadi mengenai regulasi dan lain-lain dan mengapa nuklir. Nah, ini aku lebih jelasin lebih ke keilmuan. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, Kak, kalau memang nuklir, apa sih Kak dasar dasar hukumnya? Kalau di kita dalam pelajaran fisika, pastinya kita udah tahu apapun tuh punya dasar hukum kan. Jangankan apa namanya? Jangankan buah apel aja jatuh dari pohon pun kita ada dasar hukumnya. Nah, apalagi energi nuklir. Jadi di alam semesta itu apapun itu punya dasar hukumnya, termasuk yang kita pelajari di fisika. Nah, dalam hal ini aku bakal jelasin mengenai peran hukum termodinamika dalam transisi energi menuju Indonesia Emas 2045. Jadi untuk di sini mungkin ada teman-teman dari anak teknik, sains ataupun jurusan-jurusan lain yang mungkin sudah pernah dengar tentang hukum termodinamika. Ini kita akan remind ulang. Kemudian yang belum kenal dan juga mesti ke Andri nih anak-anak hukum, kemudian anak sosial dan lain-lainnya ya nggak apa-apa, tetap kita pelajari karena ini yang sangat-sangat dasar. Jadi bukan yang terlalu dalam. Nah, sebelumnya Indonesia Emas 2045 teman-teman pasti udah dengar kan Indonesia Emas 2045 yang udah dicanangkan lah dari pemerintah kita. Nah, kenapa sih dipilih 2045? Ada yang tahu nggak kenapa dipilih 2045? Pastinya karena Indonesia merdeka ketika 1945 hingga 2045 itu total merdekanya berarti 100 tahun. Jadi 100 tahun Indonesia, target Indonesia adalah menuju Indonesia emas. Jadi kalau Indonesia emas tuh target dari Indonesia sendiri. Dan pastinya pemerintah sudah membuat list nih, kalau mau menuju Indonesia emas perlu ada apa sih list-listnya. Dan ini list rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN 2025 hingga 2045. Ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan kalau kita mau melihat pilar-pilar pembangunan Indonesia 2045, di sini ada pilar mengenai pemantapan ketahanan energi dan air, kemudian komitmen terhadap lingkungan hidup. Ini udah jelas ya teman-teman bahwa pemantapan ketahanan energi itu sangat diperlukan dan juga kita perlu juga mempertimbangkan dan juga memperhitungkan bahwa kita juga berkomitmen terhadap lingkungan hidup. Berarti kita perlu mencari energi yang bersih, kemudian energi yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan untuk Indonesia kita dan untuk negara kita pastinya. Nah, kalau kita mau melihat negara-negara lain selain tadi energi harus kemantapan energi dan lain-lain, Kak, kenapa sih harus pemantapan energi? Mungkin teman-teman bertanya itu, kenapa harus energi, energi dan energi? Nah, ini pentingnya energi. Coba teman-teman lihat slide di sebelah kanan. Ya, ini udah ada kan pointer sebelah kanan. Di sini teman-teman lihat ada negara-negara, di atas ini negara-negara maju. Negara-negara maju yang memiliki electricity atau konsumsi per kapita listriknya itu besar, di atas 1000 terawatt hour per tahunnya atau kWh per kilowatt hour per tahunnya. Kemudian kalau kita lihat yang di paling bawah itu adalah negara-negara yang konsumsi listriknya rendah, sangat kecil. Yaitu yang kita bisa lihat di sini kebanyakan negara-negara yang bukan negara maju, bukan termasuk negara maju, bukan juga negara berkembang, maksudnya negara yang kita sebut negara terbelakang lah ya. Sedangkan Indonesia, India, kemudian negara-negara ini yang kita sebut negara berkembang itu berada di ambang, di antara 1000, di bawah 1000 ataupun di atas 1000 berada di ambang negara maju maupun negara yang terbelakang. Berarti kita masih berada di negara berkembang. Nah, ketika kita bisa mencapai konsumsi listrik per kapita per tahun yang meningkat, pastinya kita akan naik
naik posisi menjadi negara-negara maju. Karena sebagian besar negara maju tuh punya energi yang rich atau dia punya energi yang banyak, yang besar. Dan itu pastinya di negara-negara yang kaya. Kalau kita mau lihat di Indonesia sendiri, teman-teman lihat ya, Indonesia. Target Indonesia ini membutuhkan peningkatan konsumsi listrik nasional itu diproyeksikan perlu naik karena kita kan di 2045 mau Indonesia emas nih. Kalau Indonesia emas 2045 berarti kita butuh mengkonsumsi listrik di 2045 yaitu 1441. Ini konsumsi listrik per terawatt hour. Ini untuk konsumsi listrik. Jadi konsumsi listrik terawatt hour ini maksudnya rumah tangga, konsumsi listrik rumah tangga. Sedangkan kalau yang per kapita per tahun ini konsumsi listrik nasional tahunan. Nah, kalau kita di tahun 2025 ini untuk ya konsumsi listrik yang per untuk konsumsi listrik yang tahun 2025 itu sekitar 321. Kemudian untuk mencapai 2045 kita perlu menaikkan konsumsi listrik menjadi 3.713 terawatt hour. Dan pada tahun dan untuk menaikkan listrik per kapita atau nasional kita perlu di tahun 2025 ini kita perlu 1.136 kilowatt hour dan juga untuk mencapai Indonesia emas itu kita perlu 3.700 terawatt hour kilowatt hour. Nah, kalau Indonesia sudah mencapai di atas di antara ini 3.000 sampai 4.000 itu sudah dikatakan negara maju. Makanya diperlukan energi yang besar untuk mencapai ini. Ini merupakan rencana ya. Jadi ini merupakan rencana yang ini sebenarnya sumbernya dari DEN. Jadi ini Dewan Energi Nasional, rencana untuk listrik per kapita di secara nasional maupun rumah tangga ataupun secara wilayah ya di Indonesia. Jadi untuk mencapai hal ini kita perlu energi yang konsisten dan juga energi yang tinggi untuk mencapai nilai angka yang tinggi. Halo? Oh ya. Nah, ketika kita udah konsisten nih, angka-angka ini udah konsisten, pastinya kita akan mencapai net zero emission. Jadi net zero emission pada 2060 target kita yaitu 6.577 kilowatt per hour. Jadi ini target ya untuk net zero emission. Karena kalau kita Indonesia emas kita tidak bisa bicara tentang kita hanya jadi negara maju enggak, tapi kita juga sudah berkomitmen ya. Indonesia di COP 21 maupun COP 26 itu bahwa Indonesia ikut andil dalam memperjuangkan net zero emission khususnya di Indonesia sendiri ya. Kalau di dunia sih targetnya 2050, sedangkan kalau kita di Indonesia kita targetkan 2060. Makanya di sini tadi 2060 listrik per kapita kita udah naik dan kita juga net zero emission. Nah, ini adalah landasan-landasan kebijakan energi yang mungkin Kak Andri tadi udah bahas beberapa. Ini ada yang kebijakan energi Undang-Undang Energi, kemudian RUU EBT, kemudian RPJPN, kemudian RPJMN, kemudian RPPKN, dan RUEN dan RUET yang tadi udah Kak Andri jelasin. Nah, ini Kakak bakal jelasin singkat mengenai prinsip evolusi. Jadi evolusi yang terinovasi, kita ada beberapa prinsip. Yang pertama, mungkin zaman dulu nih, zaman tahun abad ke-1, abad ke-10. Nah, abad ke-1 lah. Abad tahun 100-an, tahun 1850-an. Itu kita menggunakan wood burning atau kita menggunakan biomasa untuk energinya. Energi biomasa sendiri itu tuh punya densitas energi yaitu 10 megajoule per kilogram. Itu kecil banget. Kalau kita mau masak air pun kita butuh kayu yang banyak kan. Kita nggak bisa butuh satu kayu, tapi kita butuh nebang pohon beberapa untuk bisa masak dalam sehari. Kemudian berlanjut waktu ternyata kita terjadi menemukan coal atau menemukan batu bara di tahun 1850 sampai 1940. Ini untuk densitas batu bara itu 30 megajoule per kilogram. Kemudian semakin tinggi lagi, kemudian kita kita menemukan hidrokarbon, kemudian pada tahun 1940 meningkat lagi energi kita yaitu 50 megajoule per kilogram. Nah, kalau kita lihat per tahun setiap
abadnya itu selalu naik, densitas energi selalu naik. Nggak ada yang namanya densitas energi itu turun. Karena, pastinya kita tuh selaras dengan, apa namanya, kelahiran, kemudian perkembangan penduduk di Indonesia, kemudian di dunia itu selalu meningkat dan energi yang dibutuhkan selalu meningkat. Itu juga selaras dengan industri-industri yang makin banyak, kemudian rumah tangga yang semakin banyak, itu selaras sekali. Makanya kenapa energi dari tahun ke tahun, dari abad ke abad itu selalu meningkat, karena adanya peningkatan dari penduduk juga. Nah, di sini teman-teman bisa bayangin, kalau memang, densitas energi selalu meningkat, apa sih next energi yang kita butuhin, next energi yang, selanjutnya akan menjadi energi kita nih. Karena kita tahu sendiri ya, kalau batu bara, kemudian gas bumi itu akan habis, sedangkan dan juga densitasnya kecil, yaitu 30 sampai 50 megajoule per kilogram. Sedangkan kita butuh energi yang densitasnya lebih tinggi dan juga, bahan yang kita pakai sedikit. Nah, mungkin di sini teman-teman bingung, apa sih Kak densitas energi? Densitas energi itu menghitung suatu produk. Jadi suatu produk nih misalkan kita katakan kol atau batu bara. Dia punya densitas energi 30 megajoule per kilogram. Sedangkan energi nuklir itu 80 juta megajoule per kilogram. Itu jauh banget, 80 juta sama 30 megajoule itu jauh banget. Kalau densitas energi yang sangat tinggi itu tuh menghasilkan energi yang besar tapi bahan yang digunakan sedikit. Ya contohnya, kita 1 gram uranium dengan 1 ton batu bara itu menghasilkan listrik misalnya 3 Seru banget. gigawatt. Ini Itu benar-benar jauh. Itulah dikatakan kenapa densitas energi itu ngaruh banget. Kalau kita lihat densitas energi dari batu bara ini kan 30 megajoule per kilogram, sedangkan nuklir 80 juta megajoule per kilogram. Jadi bisa dibayangin, kalau kita pakai batu bara untuk sama 1 ton batu bara ya pasti udah kita tahu limbahnya sebesar sebanyak apa, kemudian produk yang kita gunakan sebanyak apa, dan juga pasti lebih cepat untuk apa namanya, habisnya dibandingkan menggunakan energi nuklir. Kalau energi nuklir ya tadi perbandingannya. Kalau nggak percaya teman-teman bisa searching aja di internet ataupun di ChatGPT ya, sekarang kan udah modern ya. Pasti udah terbuka semua terkait informasi. Nah, ini ada berbagai prinsip yang untuk transportasi, inovasi transportasi. Yang pertama, pastinya dia punya kekuatan yang perjalanan yang cepat, dia faster, harus cepat. Kemudian dia juga bisa digunakan perjalanan jauh, untuk perjalanan jauh. Kemudian ketiga, dia bisa membawa beban yang banyak dan juga dia murah. Ini sebenarnya sama untuk apa namanya, transportation ini hampir sama dengan energi. Energi yang pertama kita perlu energi dengan densitas yang tinggi. Kedua kita perlu dia punya kontrol yang tinggi, karena energi kalau kita nggak bisa kontrol, dia apa namanya, pastinya akan menghasilkan suatu hal yang tidak baik, sedangkan kita harus bisa mengontrol. Kemudian cheaper, dia harus murah dan juga clean, dia harus bersih. Dan ini juga harus sesuai dengan komitmen kita di 2045 bahwa kita mau menuju Indonesia emas, bukan hanya mendapatkan energi yang besar tapi juga energi yang ramah lingkungan. Nah, di sini sendiri Einstein yang pasti teman-teman udah kenal, dia mengatakan bahwa energi adalah kunci dari segala-galanya. Jadi kalau kita mau melakukan apapun, membuka TV, menyalakan laptop, buka HP itu tuh butuh energi, ya pastinya energi listrik. Ya nggak mungkin kita apa namanya buka HP baterai low itu nggak bisa nyala ya karena nggak ada energi di dalamnya. Kita juga butuh asupan makan, minum dan lain-lain untuk energi. Jadi energi itu adalah kunci dari semuanya. Dan kalau kita berbicara tentang energi yang ada di dunia, pasti yang judul yang tadi udah aku sampaikan tadi bahwa terdapat harus ada hukumnya. Pasti ada hukum yang menyatakan sesuatu energi tersebut dikatakan bahwa energi yang stabil, kemudian energi yang besar. Nah, energi yang di sini yang akan aku bahas mengenai energi nuklir ini termasuk ke dalam apa namanya, hukum termodinamika. Jadi hukum termodinamika ini udah mengarahkan kita untuk menuju milih energi. Energi mana yang dipilih, dan ini kriteria termodinamik ini akan aku jelasin. Jadi ada 4 rumus, 4 hukum termodinamik. Ini ada hukum ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Yang kita pakai saat ini yang pastinya kita pakai hukum yang pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, yang kedua nanti kita bahas di slide selanjutnya.
Nah, ini kita sebenarnya adalah animasi yang menyatakan bahwa termodinamik, hukum termodinamika itu bakal selaras dengan energi transisi yang sudah distrategiskan pada presentasi kali ini. Nah, ini hukum satu termodinamika bahwa energi itu nggak bisa diciptakan ataupun tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dikonversi dan dia bisa diefisiensi. Contoh energi konversi ya, misalnya energi matahari nih, dia, ke tanaman, dikonversi menjadi energi yang, apa namanya, ditangkap oleh tanaman, kemudian tanaman tumbuh besar, kemudian kita makan tanaman itu. Berarti dia mengkonversi energi dari cahaya matahari menjadi energi yang untuk tubuh kita. Misalnya kita makan kan menjadi energi. Nah, itu termasuk ke energi konversi. Nah, itu, inilah, apa namanya, singkatnya. Dan di sini ada dikatakan ROI. ROI itu energi investment, return on investment. Jadi semakin tinggi apa namanya energi yang kita dapatkan, investasi yang kita keluarkan tuh sedikit. Ngerti nggak teman-teman? Ini langsung contohnya aja lah. Nah ini logikanya kita kan udah pakai nih beberapa apa namanya source energi. Kita udah pakai berbagai contoh-contoh energi misalnya solar panel, kemudian biomasa, turbin angin, kemudian solar thermal, gas turbin, kol atau batu bara, hidro, nuklir. Nah, kita dalam logikanya kalau apa namanya kita membutuhkan energi yang ROI-nya tinggi. Kenapa kita butuh ROI-nya tinggi? Karena semakin tinggi ROI, maka semakin tinggi juga apa namanya energi yang dihasilkan, tapi produk yang kita keluarkan atau bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan produk tersebut tuh lebih kecil. Contohnya ini ya. Nah, misalnya untuk di saat ini yang pernah kita gunain, ada gas turbin, kemudian kol, batu bara, ataupun hidro. Dia selalu meningkat. Nah, secara logikanya, kalau kita apa namanya membutuhkan ROI yang tinggi berarti kita membutuhkan peningkatan energi yang lebih tinggi, yaitu energi yang punya ROI lebih tinggi, 35 atau 75. ROI-nya lebih tinggi dibandingkan ROI saat ini. Ketika kita menuju tahun 2045, kita pasti butuh ROI yang lebih tinggi dibandingkan ROI saat ini. Dan ini juga kita belajar karena kita udah pakai beberapa apa namanya beberapa sumber energi dan peningkatannya selalu meningkat. Jadi di sini ada batas. Kenapa ada hijau ini ada batas? Kayak batas minimal banget lah. Kita perlu membutuhkan energi itu berguna untuk kita. Minimal banget lah. Berarti minimal banget ya kita pakai solar thermal, kemudian minimal banget gas turbin dan lain-lain. Dan secara logikanya pastinya kita memilih energi yang lebih tinggi lagi dibandingkan energi yang kita udah pakai sekarang menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini contoh. Nah, ini lebih jelasnya kenapa sih ROI yang tinggi itu membuat sistem itu lebih sustainable. Karena kalau kita ikut prinsip bisnis, pasti kita mau harga produksi tuh lebih kecil dibandingkan harga jual, berarti untung kita lebih banyak. Nah, itulah ROI. Jadi kayak kita energi juga. Energi kalau kita butuh energi yang besar, tapi kita juga nggak mau ngeluarin apa namanya pemantik energinya yang banyak. Misalnya kita kan mau mau batu bara nih, misalnya 32 gigawatt. Kita mau menyalakan listrik 32 gigawatt, tapi kita tidak mau apa namanya ngasih bahan yang banyak. Misalnya batu bara kita perlu 1 ton, sedangkan energi nuklir kita hanya perlu 1 gram uranium atau bahkan paling banyak pun 1 kilo uranium. Itu pun jauh sekali perbandingannya. Makanya itu dikatakan bahwa itu akan membuat sistem itu lebih sustainable karena kita tuh punya prinsip bahwa produk yang kita jual itu tuh harganya lebih rendah dibandingkan produk yang akan banyak orang yang beli. Jadi untungnya lebih banyak dibandingkan apa yang kita beli. Selanjutnya lanjut ke hukum 2 termodinamika. Ini teman-teman bisa lihat ada contoh apa namanya garis kusut ini menggambarkan chaos, menggambarkan disorder atau randomness. Ini menggambarkan suatu kerusakan lah. Dan ini disebut entropi. Jadi entropi itu adalah suatu tingkat kerusakan, chaos atau disorder dari suatu energi yang bisa kita lihat, yang bisa kita lihat. Nah, contohnya ini. Kenapa sih kuda
kemudian sapi memerlukan alat ini atau bit alat ini karena untuk mengontrol. Jadi apa namanya? em, siapa namanya? Si sapi ini punya entropi yang tinggi. Jadi yang kita sebutin tadi, entropi berarti dia punya energi yang tinggi. Dia punya energi yang tinggi. Tapi kalau dia punya energi tinggi, kita nggak ngontrol, ya pasti sapi ini ngamuk kan. Sapi ini nerjang orang pastinya. Nah, makanya kita perlu sesuatu yang kita kontrol. Kalau sesuatu yang kita kontrol, berarti kita bisa manfaatkan lebih banyak energi tersebut. Kalau dalam energi. Contohnya, kalau kuda, kita bisa ngontrol kuda, bisa jadi delman, bisa jadi alat transportasi. Kemudian kalau sapi, kita kasih kontrol sapi. Sapi bisa dimanfaatkan bajak sawah dan lain-lain. Nah, ini pentingnya untuk mengontrol. Teman-teman bisa lihat api. Api kalau kita nggak kontrol bisa terjadi kebakaran. Sedangkan kalau kita kontrol, itu api bisa menjadi suatu besi, pedang, atau bahan-bahan lainnya yang bermanfaat. Ini contoh kontrol dan tidak kontrol. Itu di dalam entropi. Jadi semakin tinggi entropi, maka dia semakin tidak terkontrol. Makanya kita perlu entropi yang rendah atau entropi yang bisa dikontrol. Nah, ini teman-teman bisa lihat kontrol electricity. Jadi dalam energi kita juga perlu kontrol. Contohnya apa namanya? Fosil sama nuklir energi. Dia entropinya rendah. Dia lebih stabil, kemudian lebih bisa diandalkan karena dia bisa dikontrol. Sedangkan kontrol, maksudnya bisa dikontrol karena bahan-bahannya juga dari misalnya dari batu bara, dari kita yang mensuplai. Sedangkan misalnya panel surya, bisa nggak kita kontrol? Kita nggak bisa kontrol. Kenapa? Karena matahari terbit pagi sampai sore aja. Malam nggak ada lagi. Nggak bisa kita nahan matahari itu harus terbit dari pagi sampai malam. Nggak bisa. Itu namanya sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Dan ketika sesuatu yang nggak bisa kontrol, itu namanya entropinya sangat tinggi. Entropi yang tinggi itu menekan ROI atau mengecilkan ROI, mengecilkan efisiensi. Jadi kalau kita mau pilih yang mana nih energi ya pasti kita pilih energi yang bisa dikontrol. Kalau angin kemudian panel surya matahari itu pastinya nggak bisa dikontrol karena dia musiman ya, selalu ada waktunya. Nah, ini ada beberapa, ini GDP per kapita. Jadi ini adalah gambaran. Jadi kalau kita menggunakan, ini kita lihat aja populasi. Jadi populasi Indonesia pada zaman dahulu, pada tahun 1000 hingga tahun 1669, itu populasinya meningkat, semakin meningkat. Dan penggunaan energi per kapita itu masih menggunakan human labor, maksudnya masih menggunakan tenaga manusia. Kemudian masuk ke tahun 1669 sampai 1789 itu udah menggunakan biomasa, itu semakin meningkat. Jadi semakin meningkat, kemudian transisi ke coal atau batu bara itu semakin meningkat juga tingkat penduduk. Jadi kalau semakin tinggi energi yang bisa kita hasilkan itu semakin meningkatkan tingkat kependudukan GPT per kapita. Kenapa meningkatkan kependudukan? Karena misalnya teman-teman dulu human labor pakai kekuatan otot. Teman-teman kemana pakai kekuatan otot? Nah, zaman dahulu untuk beranak pinak misalnya kita mau buat anak dan lain-lainnya secara kasarnya itu sangat susah karena energi yang dihasilkan pun sedikit. Energi pun masih menggunakan energi human, energi manusia. Kemudian peningkatan jumlah penduduk pun meningkat ketika sudah berganti energi ke biomasa. Jadi biomasa ini udah mengganti ke energi ini dan peningkatan penduduk pun semakin meningkat. Kemudian ke coal, batu bara itu semakin meningkat. Dan juga ini selalu meningkat growth ke atas itu karena Suando isi tetes energinya mata. Iya, semakin wis kamu. tinggi. Jadi kalau kita menggunakan energi semakin tinggi, pastinya kita juga meningkatkan GDP per kapita kita dan populasinya pastinya. Nah, ini ada transisi energi yang strategi dari energi transisi yang pasti harus availability, source-nya harus ada terus, kemudian teknologinya juga sesuai, kemudian ekonomi dan finansialnya juga sesuai, dan juga environmental dan social impact-nya juga berdampak baik, dan juga keamanannya juga terhadap lingkungan. Gimana sih kalau kita salah? Gimana kalau kita salah milih energi? Tadi kan kita udah tunjukin bahwa termodinamika menunjukkan bahwa energi yang baik yang pertama ROI-nya harus tinggi. Kemudian entropinya harus rendah.
kalau kita salah pilih energi, berarti energi akan terjadi semacam scarcity energi, kemudian rising energi atau dia mendapatkan cost yang sangat mahal, kemudian kesusahan untuk sustainable energy. Ini jika kita memilih energi yang salah. Nah, ini ada beberapa berita-berita lah untuk yang krisis energi. Jadi pernah terjadi beberapa krisis energi karena negara tersebut salah memilih melangkah ke energi selanjutnya. Contohnya misalnya nih di negara mana nih? Misalnya dulu di IEA itu juga pernah di London juga pernah kesalahan milih energi, kemudian krisis energi juga terjadi pada tahun 2021. Itu terjadi ya pasti karena eh, kesalahan milih sumber energi. Dan ini conclusionnya dari yang kita jabarkan tadi bahwa fosil itu memiliki ROI yang tinggi dan juga dia mempunyai tapi dia bisa dikontrol. Sedangkan solar itu ROI-nya rendah, tapi dia juga tidak bisa dikontrol. Wind rendah, tidak bisa dikontrol. Hidro itu ROI-nya tinggi, tapi tidak bisa dikontrol. Kemudian geothermal ROI-nya rendah, kemudian bisa dikontrol. Kemudian biomasa rendah, tapi bisa dikontrol. Nuklir, dia punya ROI yang tinggi, kemudian dia bisa dikontrol. Ini sama fosil sama nuklir sama. Dan yang lebih kita practical solution yang lebih kita pilih pastinya solusinya ke energi nuklir. Untuk misalnya kita mau pilih-pilih energi nih, ke energi 2045. Nah, itulah mungkin presentasi dari aku pada malam hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari teman-teman. Jika ada yang mau bertanya, boleh nanti di sesi setelah ini. Oke, kembalikan ke moderator. Baik, Kak Alif, terima kasih atas materi yang disampaikan terkait hubungan hukum termodinamika terkait dengan teknologi nuklir, serta Kak Andri tadi yang telah menyampaikan materinya tentang alur rencana pemerintah terkait pembangunan PLTN di Indonesia dari 10 tahun yang lalu hingga kini dan ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin untuk waktu sesi tanya-jawab ini akan dibatasi, maka dari itu teman-teman harap memanfaatkan sesi ini dengan maksimal. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya dengan memilih fitur raise hand pada Zoom ini, kemudian memperkenalkan dirinya terlebih dahulu serta asal instansi. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Atau mau nanya by chat juga nggak apa-apa. Kalau yang malu. Biasanya kan ada yang malu-malu. PPT-nya nanti kita kasih ya di grup. Ya baik, kepada Kak Sigio Prasasti Purna, silakan untuk bertanya. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Sigio Prasasti Purna. Instansinya ini dari ini ya, maksudnya kalau instansi itu dari Umum atau lagi kuliah gitu, Mas. aku lagi kuliah, Kak. Oke, siap. Kuliah jurusan apa? Kuliah jurusan akuntansi sih, tapi Oke, jadi siap. Lanjut. jadi agak 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 melenceng. Nah, Iya. ini Kak, apa namanya? Ada pertanyaan sih yang sangat yang selalu selalu adalah di dalam benak ya gitu ya. Jadi eh, pertama-tama bagus sih tadi presentasinya dari Kak Andri, dari Kak Alif tentang kalau dari Kak Andri kan tadi terkait dengan regulasi pemerintahan gitu ya. Terus terkait RUKN apalagi di 2024 kita harus time to build gitu kan. Kalau dari Kak Alif itu kan lebih ke teknisnya ya, teknis nuklirnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah yang jadi pertanyaanku itu terkait dengan Indonesia Emas 2045-nya nih Kak. Jadi bagaimana dengan sisi bukan teknologi dan juga bukan dari sisi pemerintahan, tapi bagaimana dengan sisi SDM-nya Kak. Jadi kayak sumber daya manusianya. Nah, jadi kan dari SDM itu kan kita sebagaimana kita ketahui ya di Indonesia itu kan
belum apa prodi nuklir, teknik nuklir itu kan memang di UGM memang akreditasinya A, kemudian di STTN itu akreditasinya B. Tapi lulusan nuklir itu yang ini koreksi kalau salah ya Kak. Lulusan nuklir yang aku tahu itu mereka itu kayak semacam kerja yang bukan pada tempatnya gitu. Maksudnya kerja yang bukan pada prodinya gitu. Jadi nggak linear dengan kerjaannya, nggak linear dengan prodinya. Nah, bagaimana ketika nuklir itu komersial di Indonesia gitu Kak di 2035? Jadi 2032 atau 2032 ya. Itu apakah kita siap dari sisi SDM-nya Kak? Eh, apakah dan itu apakah ada kayak semacam transfer apa ya? Transfer ilmu kah dari sisi SDM-nya, misalnya kayak dari Amerika Serikat yang transfer ilmu ke Indonesia, dari Cina, dari Rusia gitu. Terus kemudian yang aku pertanyaan juga, uh, realistically apakah di SDM Indonesia ini apakah siap gitu Kak untuk menerima atau mengimplementasikan em, teknologi nuklir ini gitu. Jadi kalau yang pribadi aku ya Kak, jadi kayak masih kayak ini sih, masih kayak apa namanya, ada optimis, ada pesimis juga sih. Jadi optimisnya mungkin Indonesia kan pintar-pintar ya Kak. Sementara pesimisnya mungkin Indonesia SDM-nya pintar-pintar, cuman kayak ada yang kurang jujur, terus kemudian mungkin ekstrimnya kayak korupsi gitu. Nah, takutnya sih nuklir ini kan teknologi yang sangat ini ya, sangat apa, apalagi kita mau mengimplementasikan Gen 4 gitu kan. Takutnya ada apa-apa gitu, apa ke depannya dari sisi nuklirnya gitu sih. Apalagi ketika sudah komersial seperti itu sih. Nah, mungkin menurut Kak Andri atau Kak Alif, apakah SDM Indonesia itu sudah bisa apa maksudnya sudah paskah untuk uh, mengoperasikan nuklir ini di masa depan gitu, atau masih perlu kayak apa ya, kayak perlu belajar lagi mungkin eh ya dan sebagainya gitu Kak. Mungkin itu aja sih Kak. Jadi intinya sih dari SDM-nya sih, apakah kita siap gitu Kak, Indonesia emas 2045 itu sih Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dari Andri dulu boleh? Langsung jawab aja ya, kali Elsa. Biar nggak lupa ya. Iya Kak, mungkin Oh, untuk yang oke. selanjutnya gitu. Oke, aku izin jawab dulu ya pertanyaan dari Mas Leo, Mas Alif, Elsa. Ini ada yang tanya. Oke. Oke, jadi ini pertanyaan yang sulit sebenarnya untuk dijawab, dan ini juga sebenarnya tugas dari pemerintah ya untuk menjawabnya, karena target dari pemerintah memang udah deket banget untuk PLTN pertama beroperasi di 2032, sedangkan penyiapan SDM kita memang secara jujur itu belum terlalu matang atau belum terlalu siap, mengingat jumlah universitas yang memiliki jurusan nuklir itu masih sangat terbatas. Tapi sejauh ini lulusan dari universitas-universitas tersebut malah banyak yang bekerja di luar negeri, terutama di Jepang, karena memang PLTN pertama belum ada di Indonesia. So, mungkin aku akan coba menjawabnya dari perspektif regulasi ya, tentu supaya nanti Mbak Alif juga bisa menjawabnya dari aspek teknikal. Pertama, ini bukan pertama kali dibangun case seperti ini, kasus seperti ini bukan pertama kali di Indonesia. Jadi kita juga tidak bisa membohongi diri kita sendiri bahwa Indonesia itu memang mempunyai ketertinggalan di hampir semua aspek yang berkaitan dengan teknologi. Hampir semua aspek. Bukan hanya soal PLTN. Bahkan ketika kita bangun PLTU di awal-awal setelah kemerdekaan, ketika PLTU pertama beroperasi di Suralaya, teknologinya juga bukan teknologi dari kita, tentu aja. Waktu itu teknologinya dari Amerika Serikat dan dari Jepang. Apakah waktu itu kita udah punya sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan PLTU? Jawabannya juga belum. Bukan tidak, tapi belum. Tapi apakah dengan belum adanya sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan 100% itu, maka itu kita tunda nanti saja? Maka jawabannya juga tidak. Di era Presiden Soekarno ketika PLTU Suralaya itu
operasikan, waktu itu kita masih banyak insinyur-insinyur dari negara-negara lain yang didatangkan, terutama waktu itu dari negara-negara Blok Timur, karena kita afiliasinya dengan negara-negara Blok Timur, kedekatan Soekarno dengan paham Nasakomnya pada waktu itu. Jadi dengan adanya insinyur-insinyur dan tenaga-tenaga kerja ahli datang ke Indonesia, tenaga kerja kita di Indonesia juga mengikuti proses training dan lain-lain, sehingga akhirnya PLTU bisa beroperasi, dan sampai sekarang PLTU itu masih menjadi salah satu backbone, kalau bahasa Mbak Alif tadi, benchmarknya, yang menjadi tulang punggung dari energi di Indonesia. Artinya case seperti ini sudah pernah terjadi. Begitu juga dengan beberapa case-case yang lain. Misalnya seperti pembuatan kapal di PT PAL yang semulanya juga tidak menggunakan sumber daya manusia dari Indonesia sendiri. Banyak diisi oleh sumber daya manusia dari negara-negara lain yang sudah punya sistem pendidikan dan lain-lain yang lebih maju, datang ke Indonesia, kemudian membangun industri dan seterusnya, sampai sumber daya manusia kita menjadi mampu untuk mengoperasikannya secara mandiri. Itu juga terjadi di Pindad dalam industri senjata, misalnya kita membeli lisensi dari Belgia, ahli-ahli Belgia untuk senjata SS1 itu didatangkan ke Indonesia, training segala macam. Setelah beberapa tahun, kita sekarang bisa memproduksinya sendiri, bahkan membuat jenis-jenis senjata sendiri seperti SS2, SS3, dan seterusnya. Artinya case ini sudah pernah terjadi, dan menurut aku penyiapan SDM itu tidak harus 100% bisa mengoperasikan dulu, jadi kita bisa menggunakan tenaga kerja asing untuk mengoperasikan teknologinya. Apalagi teknologi PLTN ini juga bukan berasal dari Indonesia, best practice-nya kemungkinan kita akan menggunakan teknologi dari negara lain, ya bisa dari Amerika Serikat, Rusia, atau negara-negara lain yang menyediakan teknologi tersebut. Jadi besar kemungkinan akan tetap menggunakan ahli dari negara-negara lain, dan ahli-ahli dari kita, terutama yang sudah punya pengalaman kerja di Jepang, itu bisa dipanggil. Seperti ketika kasus kita memanggil Pak Habibie dari Jerman, dia udah bekerja di Jerman, kita panggil untuk bikin pesawat di Indonesia, beliau datang dan akhirnya pesawatnya jadi meskipun nggak dilanjutkan karena kita mengalami krisis ekonomi pada waktu itu. So, untuk pertanyaan pertama tadi terkait dengan SDM, bagi aku kita udah siap, dan kita bukan tidak punya ya, kita punya, meskipun jumlahnya mungkin belum terlalu banyak, apalagi kalau kita punya 70-an PLTN, tapi seiring waktu itu bisa dibangun. Nah, bagi aku, pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan strategi untuk ini. Itu bisa kita lihat dari RPJPN, ketika PLTN pertama itu dibangun di 2032, dan di tahun 2045 target kita adalah mandiri teknologi. Kemandirian teknologi itu bisa ditafsirkan, teknologi itu sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di atas 50%. Itu baru bisa dikatakan kita mandiri. Artinya kita punya peran dalam pembuatannya dan juga untuk merakitnya dan seterusnya. Artinya tenaga kerja Indonesia, ahli-ahli Indonesia itu sudah akan dilibatkan mayoritas dalam pembangunan PLTN itu mulai 2045. So, dilihat dari rencana itu aja, sebenarnya pemerintah sudah menyadari sebelum 2045 kita masih akan didominasi oleh ahli-ahli dan teknisi-teknisi dari negara lain, sesuai dengan teknologi dari mana teknologi PLTN dari negara mana itu digunakan di Indonesia. Tapi setelah 2045, baru ketika TKDN itu udah meningkat lebih dari 50%, maka sumber daya manusia Indonesia yang sudah di training dan lain-lainnya itulah yang kemudian akan diproyeksikan untuk mengoperasikan PLTN di Indonesia. Ini rencana pemerintah dan bagi aku kita siap. Dan ini juga sebenarnya yang harus jadi concern kita para pemuda, karena akan ada 70 PLTN menurut RUKN, itu target pemerintah, bukan lagi wacana, bukan lagi asumsi, itu target yang harus tercapai karena itu berkaitan dengan Indonesia Emas dan transisi energi. Jadi ada 70 PLTN, kalau perhitungan kita rata-rata satu PLTN bisa menggunakan sekitar 500 sampai dengan 1.000 teknisi yang beroperasi. Artinya jika ada 70 PLTN, ya kita bisa anggap sekitar 50-an ribu sampai dengan 70-an ribu teknisi yang akan mengisi posisi itu. Apakah kita rela bahwa sebagian besarnya diisi oleh negara-negara lain? Tentu tidak juga. Karena itu generasi muda kita, pemerintah perlu membangun lebih banyak fakultas, universitas yang punya fokus di bidang nuklir, dan para pemuda kita juga harus mulai untuk rajin belajar di bidang nuklir. Tentu nggak semuanya harus teknik nuklir ya, karena supportingnya itu nggak semuanya jadi teknisi untuk PLTN. Misalnya saya dari tim legal, dari bidang hukum, tapi memiliki ketertarikan di bidang nuklir. Bisa saja suatu saat saya bekerja di perusahaan nuklir dalam industri PLTN itu. Jadi teman-teman semuanya, jurusan apapun teman-teman, jika memiliki ketertarikan dengan bidang nuklir, dan karena masa depan kita adalah nuklir, masa depan energi kita adalah nuklir, maka belajar nuklirlah, dan semoga teman-teman bisa punya tempat, salah satu tempat di antara 70 ribuan tenaga kerja yang akan dibutuhkan untuk membangun PLTN. Kita siap,
pemerintah sudah merencanakan dan aku yakin kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi dan kita akan bisa membangun PLTN. Apalagi pembangunan PLTN juga pengawasannya jauh lebih ketat ya dibandingkan PLTU dan PLTB dan lain-lainnya, karena PLTN itu diawasinya berlapis, mulai dari organisasi internasional IAEA sampai dengan di Indonesia ada Bapeten. Jadi jika tidak layak operasi, nggak akan pernah dioperasikan sama sekali. Yang beroperasi adalah yang benar-benar layak uji dari Bapeten dan dari IAEA. Jadi keamanannya terjamin dan ya sumber daya manusia kita siap. Itu dari aku. Terima kasih Mas Gio. Mungkin Mbak Alif mau bisa menambahkan Mbak. Kalau dari Andi tadi udah nyampein, udah sangat lengkap sekali bagi teman-teman yang terutama Mas Gio ya yang bertanya. Jangan ketawa dong Mas. Mas Gio ini senior kita di perusahaan Ya. energi juga. Jadi Ya. beliau sebenarnya jauh Sudah lebih tahu senior, dibandingkan kita ini. lebih tahu. Jadi Mas sebenarnya pertanyaannya ngetes atau gimana Mas? Dapat nilai A atau B nih Mas kita nih. Enggak. Beneran. Ini soalnya pertanyaan SDM ini apa namanya? Pernah Sangat ini ya. Enggak pernah ditanyakan juga di forum gitu ya, di forum nuklir gitu. Ada orang umum bertanya gitu tentang SDM Indonesia ini bagaimana gitu. Jadi sementara waktu itu juga jawaban yang diucapkan itu kurang apa ya, kurang menjawab gitu. Tapi ternyata tadi barusan Andri udah menjelaskan begitu detail. Jadi menjawab 95% menjawab gitu sih. Siap. Baik, Mungkin SDM-nya. mungkin aku lebih semangatin ke teman-teman. Jadi kita jangan sampai sedikit pun pantang menyerah walaupun kita sebenarnya bukan jurusan di energi, bukan jurusan sains, ataupun kita saat ini lagi jenjang kuliah dan lain-lain. Nah, itu tetap harus semangat dan kita harus optimis bahwa ini pemerintah udah go nuklir. Ini udah positif nuklir ya. Pastinya kita bakal masa depan kita, industri kita pasti bakal ke arah situ. Jadi mau nggak mau, jadi semua kompeten, semua skill itu dirancang saat ini. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan saat ini. Ini merupakan teman-teman ini adalah orang-orang yang beruntung, apalagi yang join pada malam ini. Teman-teman tahu bahwa kita bakal ada PLTN, kemudian kita bakal banyak industri yang masuk dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan saat ini. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti berbagai edukasi-edukasi mengenai energi nuklir, kemudian perlombaan ataupun mengikuti komunitas-komunitas energi nuklir. Bahkan sekarang juga ada INYS, Indonesian Nuclear Society, itu mempermudah teman-teman mengetahui energi nuklir lebih banyak, kemudian update energi nuklir lebih banyak, dan pastinya sekarang juga teknologi udah makin canggih, sosial media udah ada, teman-teman bisa searching sebanyak-banyaknya dan berita itu tuh selalu tereksplor sebanyak-banyaknya. Jadi yang pasti untuk teman-teman saat ini harapan kita tuh semakin besar untuk peluang kerja. Jadi yang pasti selalu optimis dan jangan sampai pesimis dulu. Karena orang pesimis tuh yang pasti udah kalah duluan sebelum bertarung. Ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Kak Andri serta tambahan dari Kak Alif yang sangat menjawab. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan dengan fitur raise hand di Zoom ini. Ya, kepada Malik Bayu, silakan bertanya. Tes. Sebelumnya suara aku masuk gak ya? Iya, terdengar. Masuk. Sebelumnya perkenalin diri dulu. Nama aku Malik Bayu. Aku sekarang lagi kuliah di Poltek Nuklir semester 3. Sebelumnya mau tanya, ini kan Indonesia nanti akan go nuklir dan bakal bangun PLTN di 2032 nanti yang udah bakal komersial. Nah, kalau boleh tahu, apakah udah ada informasi lebih detail tentang reaktor nuklir yang bakal dibangun ini modelnya model apa? Apakah MSR atau BWR atau model lainnya? Terus mengingat kejadian dari reaktor Chernobyl nih, yang pada zaman dahulu pernah kejadian kecelakaan, apakah model reaktor sekarang ini lebih aman? Terus apakah ada regulasi keamanannya juga seperti itu? Terima kasih. Oke, ini langsung aku jawab ya Elsa. Apa? Langsung jawab aja. Oh, Dari aku dulu mungkin. oh ya, balik silakan. Oke, untuk reaktornya tersendiri untuk di saat ini, khususnya yang
banyak sebenarnya kan ketika pemerintah go nuklir kan sebenarnya kita belum tahu juga siapa yang akan pertama kali membangun PLTN, entah itu dari perusahaan swasta, nasional atau apapun. Tapi untuk saat ini yang udah kita berita yang udah banyak penyebar dan udah banyak kita ketahui, yang pastinya dari PT Telkom Indonesia yang akan berencana satu-satunya perusahaan yang ada di Indonesia, yang swasta juga, kemudian yang berkomitmen untuk membangun PLTN di Indonesia. Dan untuk reaktornya sendiri, yang digunakan udah reaktor generasi 4, yaitu Small Modular Reactor atau SMR. Dan lebih terkhususnya kalau di Telkom digunakan TMSR atau Molten Salt Reactor. Jadi Molten Salt Reactor yaitu reaktor yang berbasisnya garam cair. Jadi bukan menggunakan air, ya, beda dengan garam cair sebelumnya. Dan kalau yang reaktor Chernobyl dan lain-lain itu reaktor jenis reaktor yang beda. Jadi dia jenis reaktor air juga, dia reaktornya berpendingin grafit. Jadi dia bukan sama kayak yang saat ini karena kita udah generasi keempat, sedangkan mereka dulu masih generasi 1, generasi 2. Dan untuk Chernobyl sendiri, siapa tadi nanya? Kakaknya ya, siapa namanya tadi? Malik, Kak. Malik ya. Malik udah pasti dengar ada berbagai kejadian-kejadian yang terjadi di Chernobyl, kemudian Fukushima, meledaknya di 3 Mile Island di Amerika dan lain-lain, itu meledaknya PLTN, itu udah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan kalau untuk khusus Chernobyl itu Malik Bayu bisa Malik searching aja di internet juga bahwa sebenarnya kalau memang tidak baik, misalnya PLTN itu tidak baik di suatu negara, pastinya saat ini penggunaan di negara tersebut, PLTN di negara tersebut pasti rendah. Tapi faktanya bahwa di Ukraina sendiri itu sangat masih menggunakan PLTN. 53% asupan listriknya mereka dari PLTN. Jadi bahkan 53% ya, berarti di atas 50% mereka menggunakan energi listrik. Jadi nggak ada lagi dikatakan ketakutan dan lain-lain karena semakin tinggi semakin tahun bertahun kita teknologi semakin canggih, kemudian keamanan semakin terjaga dan juga generasi reaktor juga semakin meningkat. Itu udah pasti. Dan pastinya ketika membangun PLTN di suatu negara itu udah dijaga oleh 2 badan yang pasti kata Kak Andri tadi, ada Bapeten di Indonesia, kemudian ada IAEA yang secara internasional. Jadi kalau udah tidak sesuai, tidak layak bangun ya bakal tidak layak, tapi kalau emang layak bangun berarti dia sudah layak secara safety-nya, kemudian pembangunan dan lain-lain, bahkan dampak lingkungan pun berarti sudah sangat layak untuk dibangun. Seperti itu. Mungkin Andri bisa nambahin. Oh iya, thank you Malik buat pertanyaannya. Jadi udah dijawab dari Mbak Ali sebenarnya. Aku tambahin sedikit aja ya. Pertama dari aspek regulasi dulu. Jadi untuk pembangunan PLTN, kalau kita baca di RPJPN ataupun di EUKN, yang direkomendasikan oleh pemerintah itu adalah teknologi SMR atau Small Modular Reactor dan teknologi 3,5 plus 3,5. Artinya itu sudah generasi yang jauh berbeda daripada yang kita gunakan di Chernobyl yang tadi dimention sebagai teknologi generasi pertama dan teknologi generasi kedua. Itu ibaratnya kalau di generasi pesawat tempur ya misalnya, teknologi SMR dan 3.5 itu udah seperti pesawat F-50 dari Rusia atau T-50 dari Rusia atau F-35 dari Amerika. Sedangkan yang generasi kedua itu masih pakai pesawat baling-baling. Jadi itu teknologi yang udah jauh berbeda. Dan sebenarnya reaktor RBMK yang digunakan di Chernobyl itu sendiri juga sudah tidak lagi digunakan secara komersil atau dibangun kembali di tahun-tahun sekarang ini. Itu udah jauh banget. Kedua, terkait dengan apakah itu jauh lebih aman, dari aspek legal, dari aspek hukum, tentu jawabannya adalah jauh lebih aman. Kenapa? Evaluasi dari IAEA itu udah benar-benar besar-besaran terjadi setelah terjadinya bencana Chernobyl. Kemudian ketika terjadi bencana Fukushima, teknologinya itu juga dievaluasi ulang. 2 bencana ini sebenarnya tidak bisa kita lihat sebagai jejak negatif yang membuat kita menolak teknologi PLTN. Karena kecelakaan itu terjadi di semua jenis energi. Nggak ada satupun jenis energi yang nggak terjadi kecelakaan di dalamnya. Dan sebenarnya rata-rata kematian dari teknologi nuklir itu jauh lebih kecil dibandingkan dari yang kita gunakan sehari-hari, batu bara, minyak bumi, gas, dan seterusnya. Jadi bencana Chernobyl dan Fukushima itu merupakan momentum yang bagus dalam tanda kutip untuk meningkatkan kemampuan teknologi dalam beradaptasi dengan kebutuhan kita. Jadi ketika bencana itu terjadi, teknologinya dievaluasi ulang sehingga mempercepat perkembangan generasi PLTN. Sekarang kita udah masuk ke generasi keempat yang sebagian besar masih dalam tahap uji coba. Teknologi SMR itu
sudah 4 yang beroperasi ya, aku rasa salah satunya di China. Artinya teknologi itu udah mulai proven, sudah mulai terbukti. Seperti itu. Jadi teknologi yang akan digunakan di Indonesia adalah SMR atau 3.5, which is itu sudah jauh lebih aman, jauh resiko bencananya, resiko terjadinya kontingensi itu jauh lebih rendah, sehingga kita bisa memberikan assurance bahwa teknologi yang kita gunakan tidak akan mengalami kejadian serupa seperti Chernobyl. Dan kalau sebenarnya ada rekan kita dari senior engineer yang bisa menjelaskan secara lebih lengkap terkait dengan tekanan, kemudian juga mekanisme teknisnya yang memberikan keuntungan bagi teknologi SMR itu, sebagian dari teknologi SMR seperti teknologi torque power yang disebutkan Mbak Ali tadi, itu tidak lagi memiliki potensi terjadinya ledakan seperti di Chernobyl. Jadi dalam kondisi apapun teknologinya itu nggak bisa meledak. Itu yang membedakan generasi keempat SMR dan juga generasi sebelumnya. Aku yakin Malik tentu sudah jauh lebih banyak belajar soal itu, dan apabila kita komitmen dengan apa yang ditargetkan pemerintah dengan teknologi SMR dan 3.5 itu, aku yakin keselamatan itu sudah menjadi hal yang paling penting yang akan diawasi oleh Bapeten. Dan Bapeten juga punya kapasitas untuk menilai itu, jadi kita tidak perlu khawatir karena sudah ada lembaga tersendiri yang akan menilai, yaitu Bapeten, dan di tingkat internasionalnya adalah IAEA. Meskipun kita sebagai masyarakat biasa, sebagai akademisi tidak mengetahui 100% bagaimana teknisnya, karena teknisnya itu juga sifatnya tentu rahasia, teknologi seperti itu tentu sangat classified dan hanya dibuka kepada Bapeten, tapi selama Bapeten memberikan assurance bahwa itu aman, itu layak operasi, dan IAEA juga mengatakan hal yang sama, maka teknologi itu bisa kita labeli sebagai proven, sebagai terbukti, dan siap untuk digunakan. Mungkin jawabannya seperti itu kurang lebih. Thank you. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Alif dan Kak Andri atas jawabannya yang sudah menjawab ya, Malik. Iya, sudah menjawab sekali. Terima kasih ya buat Kak Alif sama Kak Andi yang sudah menjawab, dan saya juga sudah puas dengan jawaban yang diberikan. Oke, siap. Mungkin karena adanya keterbatasan waktu, jadi untuk penanya dibatasi satu penanya terakhir kepada Koniko dan Ikri, dipersilakan untuk bertanya. Karena sudah raise. Oke, ini yang nanya saya Ikri Cesaro Halim dari Politeknik Teknologi Nuklir. Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk pembangkit listrik tenaga fosil lainnya kan kita nggak bisa hanya fokus di pembangkitnya saja, tapi yang pertama dari mana sumbernya itu didapat dan apa tata cara pengelolaan dari hasil buangan dari pembangkitan itu sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan untuk kalau kita fokus tentang PLTN ini, apakah di Indonesia sendiri sudah siap untuk sudah memiliki ekosistem yang mumpuni untuk menyiapkan dari sumber pembangkit yang diinginkan, apakah sudah mumpuni untuk menghasilkan dan dari pengelolaan limbahnya? Karena beberapa yang saya ketahui, beberapa negara bahkan sampai menutup PLTN-nya yang sebelumnya sudah punya PLTN karena eh, ada keterbatasan di mana pengelolaan limbahnya yang tidak bisa memenuhi dari hasil hasil dari pembangkitannya itu. Makanya PLTN ini ditutup gitu. Menurut yang di sini yang saya tanyakan, apakah di Indonesia juga udah cukup mumpuni di situ? Mungkin saya tahu untuk pengelolaan limbahnya itu sudah ada, tapi apakah badannya sudah siap, badan pengelolaan limbahnya, atau bahkan nanti di akhirnya kita akan mengimpor sumbernya dan juga pengelolaan limbahnya juga kita akan bergantung pada pihak luar gitu. Yang dimana artinya mungkin kita mandiri secara pengelolaan PLTN-nya, tapi secara ekosistemnya kita masih bergantung sama luar. Apakah mungkin akan seperti itu? Sekian pertanyaannya. Oke, Mbak Ali dulu Siap. atau aku dulu? Oke, boleh aku nanti boleh ditambah, Dri. Jadi kalau yang kata Mas Koniko tadi mengenai Zoom-nya. Oke. Mengenai apa namanya
mengenai limbah tadi, jadi di limbah energi nuklir sendiri, PLTN itu menganut limbah to grave to cradle. Jadi to grave to cradle itu pengolahan limbah PLTN yang merujuk pada pendekatan pengolahan limbah nuklir yang berkelanjutan, di mana limbah yang dihasilkan tuh sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan kembali atau recycle sebagai sumber daya baru. Contohnya misalnya to grave tuh maksudnya limbah energi nuklir yang dihasilkan oleh PLTN itu dikelola dengan aman sehingga mencapai tahap akhir atau grave, yaitu penyimpanan jangka panjang atau pembuangan akhir yang memastikan tidak ada dampak negatif ke lingkungan. Sedangkan cradle to cradle itu setelah tahap grave, limbah tersebut tuh diproses ulang atau reprocessing untuk diubah menjadi material yang dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar nuklir atau sumber daya lain ya untuk menciptakan siklus berkelanjutan tadi. Nah, makanya tadi untuk di energi PLTN sendiri ini contohnya kita menggunakan PLTN. Nah, PLTN sendiri itu menganut to grave to cradle berarti limbah yang sudah ada, limbah yang nanti dihasilkan itu bisa diproses, diolah kembali dan bisa dapat digunakan kembali menjadi bahan baku untuk PLTN selanjutnya. Jadi bukan semena-mena limbah tersebut dibuang dan lain-lain, tapi limbah tersebut dapat digunakan kembali untuk penggunaan bahan bakar selanjutnya. Dan yang perlu digarisbawahi di sini perlu ditekankan bahwa limbah energi nuklir jauh berbeda dibandingkan limbah batu bara dan energi lainnya. Contohnya ini misalnya kita menggunakan energi nuklir selama 60 tahun. 60 tahun. Nah, maka limbah yang kita hasilkan itu sebesar kalau teman-teman punya gelas lagi botol minum botol air botol misalnya botol merek Aqua atau Leminer atau apa yang ya 660 mili, itulah limbah energi nuklir sebesar dalam waktu 60 tahun, 660 mili. Itu limbah energi nuklir. Sedangkan kalau batu bara itu sebesar 1.800 meter kuadrat tingginya, seperti Gamma Tower. Gamma Tower itulah adalah tower tertinggi di Indonesia. Itu limbah batu bara selama 60 tahun. Dan itu teman-teman bisa lihat perbandingan limbahnya ya sangat-sangat jauh, banding terbalik sekali. Sangat jauh-jauh sangat kecil sekali untuk limbah energi nuklir. Pasti limbah tersebut bisa dikontrol. Dan yang kata Koniko tadi bahwa energi nuklir tadi limbahnya siapa ngelola, apa dari luar negeri atau dari kita, pastinya karena kita udah berkomitmen untuk bangun PLTN, limbahnya juga akan diurus oleh kita sendiri yang pasti diawasi oleh Bapeten tadi. Nah itu. Untuk Andri boleh selanjutnya. Ya, thank you Mbak Alif, thank you Ikri ya. Jadi seperti yang dijelasin Mbak Alif, aku cuma nambahin dikit. Sekali lagi aku nambahin dari specialty-ku ya, dari aspek legal. Jadi teman-teman kalau kita baca regulasinya yang ada sekarang dari peraturan Bapeten, memang yang diwajibkan untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah dan dokumen itu harus disubmit ketika kita melakukan konstruksi ya. Itu adalah perusahaan yang bersangkutan. Jadi in case misalnya pembangunan PLTN kita menggunakan teknologi dari US atau dari Rusia dengan investor asing swasta. Nah, maka perusahaan tersebutlah yang membangun itulah yang akan diberikan beban untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah. Mekanismenya seperti apa? Ya kalau kita bertanya apakah kita siap atau tidak, jawabannya tentu kita tidak siap. Karena kita tidak memiliki PLTN dan kita belum pernah melakukan pengelolaan limbah untuk skala komersil. Yang kita lakukan adalah pengelolaan limbah untuk skala riset, ya di Serpong misalnya, atau di Bandung dan juga di Jogja. Yang ketiga-tiganya kan menghasilkan limbah dan itu dikelola, tapi dalam jumlah yang terbatas dan kecil. Untuk skala PLTN, limbahnya tentu lebih banyak ya, meskipun limbah PLTN tidak sebanyak PLTU dan pembangkit yang lain, tapi limbahnya itu tetap ada, dan jumlahnya itu mungkin tidak lagi mencukupi untuk dikelola oleh teknologi yang kita miliki di reaktor Siwabesi di Serpong, karena itu harus dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan. Bagaimana mekanisme perusahaan yang bersangkutan itu melakukan pengelolaan limbah, itulah yang harus disubmit oleh perusahaan tersebut ketika mengajukan izin untuk melakukan konstruksi. Jadi sudah termasuk ke tingkat pengelolaannya. Dan kalau kita lihat, tadi yang dijelasin Mbak Alif, ada banyak mekanisme yang bisa kita pilih. Pertama, dilakukan pengelolaan di Indonesia sendiri, artinya perusahaan tersebut mengelolanya di Indonesia dengan mekanisme dan teknologi yang mereka punya, atau mereka juga bisa meng-hire pengelola dari negara lain. Tentu itu masalah deal-dealan soal biaya dan seterusnya. Which is itu tentu adalah bagian dari komitmen perusahaan yang harus disubmit ke pemerintah Indonesia melalui Bapeten, dan jika Bapeten merasa itu sudah sufisien, maka mereka bisa memberikan approval untuk kemudian PLTN pertama dibangun di Indonesia. Jadi untuk FOAK atau first of the kind untuk PLTN pertama, kita masih mengacu pada regulasi tersebut. Yang jadi perusahaan asing itu yang menawarkan teknologi, dia nggak hanya membangun PLTN-nya doang, nggak hanya nawarin teknologi PLTN-nya doang, tapi juga termasuk pengelolaannya.
operasionalnya seperti apa, commissioningnya seperti apa, sampai dengan pengelolaan limbahnya dan decommissioning. Ketika PLTN itu dipadamkan, mereka juga harus memberikan penjelasan itu ke Bapeten ketika mereka mau mengkonstruksi. Jadi overall, semua prosesnya itu sudah harus menggunakan teknologi dari perusahaan atau dari pihak asing tersebut. Karena kita memang belum punya teknologinya. Itu untuk yang first of the kind, untuk PLTN yang pertama. Lalu bagaimana untuk PLTN yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya? Tentu kita nggak selamanya akan menggunakan mekanisme itu dengan membebankan semuanya itu kepada perusahaan asing. Karena itu di tahun 2045 itu, kalau kita baca RPJPN secara lengkap, di situ sudah disebutin bahwa yang namanya ekosistem ketenaga nukliran nasional itu sudah akan terbentuk di atas tahun 2045. Yang kalau di tahap-tahap tadi itu aku sebutkan, aku jelasin sebagai bentuk kemandirian teknologi PLTN. Kemandirian teknologi PLTN artinya bukan hanya reaktor, steam-nya, dan pembangkitannya, tetapi juga pengelolaan limbahnya sampai dengan decommissioning-nya. Kita harus punya teknologinya mulai 2045. Itu target kita. Jadi, sebelum 2045, kita masih akan mengacu kepada regulasi saat ini bahwa itu akan dikelola oleh perusahaan yang melakukan pembangkitan atau independent power plant atau IPP. Sedangkan di atas 2045, target kita adalah kita sudah bisa melakukan pengelolaan secara independen. Jadi limbahnya akan dikelola di Indonesia sendiri dan jika bisa oleh teknologi yang kita miliki atau TKDN-nya sebagian besar mayoritas di atas 50% dari Indonesia. Itu target menurut regulasi pemerintah. Dan terkait dengan negara-negara yang memang kesulitan untuk mengelola itu juga tidak kita tutupi ya. Misalnya bahkan US sebagai negara yang paling banyak menghasilkan energi dari nuklir itu sendiri juga mengalami masalah yang sama. Mereka kebingungan mengelola limbahnya, tapi bukan berarti mereka tidak bisa mengelola limbahnya. Mereka bisa dan mereka survive sejauh ini. Begitu juga dengan negara-negara seperti Prancis, tapi memang ada beberapa negara yang bermasalah ya, seperti Jerman dan Jepang, karena keterbatasan ini itu dan lain-lain, dan mereka mungkin punya alternatif yang lain dengan kemampuan finansial mereka yang kuat, dan itu belum tercapai untuk Indonesia. Jadi best practice-nya menurut aku untuk PLTN yang pertama, kita akan dikelola oleh perusahaan itu sendiri, mereka juga akan menawarkan teknologinya untuk pengelolaan itu, termasuk untuk decommissioning, dan setelah 2045 kita punya ekosistemnya, sehingga kita bisa membangun, mengoperasikan, dan mengelola limbahnya dengan teknologi yang kita punya, dengan ahli-ahli yang kita punya. Itu target pemerintah. Jadi sekarang kita belum siap, tapi kita akan siap di 2045 apabila kita on track sesuai dengan RUKN dan sesuai dengan RPJPN. Karena itulah dari awal aku sudah menekankan bahwa sebagai pemuda kita perlu mensupport ini supaya pemerintah bisa on track, tidak lagi terhalang oleh penerimaan masyarakat yang rendah, transisi energi tercapai, Indonesia emas tercapai, dan kemandirian teknologi serta ekosistem ketenaga nukliran nasional itu sudah bisa terbangun di 2045, kita bisa mandiri dan tidak ada lagi kekhawatiran soal limbah, teknologi, dan seterusnya. Itu yang kita harapkan, dan itu yang kita usahakan. Thank you. Baik, terima kasih Kak Andri dan Kak Alif atas jawabannya yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan sesi diskusi tadi. Mungkin usai sudah sesi tanya jawab dan diskusi kita pada malam hari ini, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi closing statement dari Kak Andri, yang kemudian akan dilakukan dokumentasi serta pengisian link Zoom sebagai konfirmasi kehadiran. Kepada Kak Andri, dipersilahkan untuk menyampaikan. Ya, izin closing statement dulu ya, nanti disusul sama Mbak Alif untuk menambahkan sekaligus menutup agenda kegiatan hari ini. Jadi teman-teman, ini agenda yang menarik ya. Rencananya kita dari ANWS ini menyelenggarakan kegiatan bootcamp ini secara rutin. Ya, rencana awal kita kemarin maunya seminggu sekali tiap malam Sabtu, tapi kita juga lagi mengevaluasi apakah kita bisa menyelenggarakannya sepadat itu atau tidak di tengah kesibukan teman-teman. Tapi intinya kita berkomitmen untuk meneruskan, apakah 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, dan informasinya akan terus kita bagikan ke grup community. Jadi bagi teman-teman yang tertarik soal isu ketenaga nukliran dan punya keinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang isu ini, atau punya keinginan suatu saat untuk bergabung dengan INWS, join terus di grupnya dan ikuti perkembangan informasi dari kita. Teman-teman, materi ketenaga listrikan dan ketenaga nukliran nasional ini panjang banget, banyak banget hal-hal yang perlu untuk kita bahas satu persatu, dan itu nggak bisa dalam 1 atau 2 kali pertemuan doang. Termasuk materi yang tadi disampaikan Mbak Alif, itu bisa dibedah jauh lebih dalam, jauh lebih teknis, dan jauh lebih luas lagi. Jadi di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan coba bahas satu persatu soal ketenaga kerjaannya, soal isunya di Bangka Belitung, soal pemilihan daerahnya, dan alasan-alasan yang lain.
teman-teman yang punya pengalaman di bidang ketenaga nukliran, pernah kuliah atau sedang kuliah di ketenaga nukliran juga boleh menjadi pembicara. Nanti kita tawarkan, kita berikan pamfletnya ke grup, siapa yang mau jadi pembicara silahkan submit dulu ke kita coba Zoom dulu sebentar, nanti aku sama Mbak Alif. Kalau teman-teman siap, baru nanti kita jadwalkan kapan teman-teman bisa menjadi pemateri. Karena ini free forum ya, kita nggak ada strata apapun, kita nggak ada senioritas, ini benar-benar free, semua boleh bicara, semua boleh menyampaikan, semua boleh berpendapat, dan semua boleh berdiskusi. Oh ya, satu lagi teman-teman, kita juga lagi nyelenggarain kegiatan Festival Nuklir Nasional yang teman-teman informasinya bisa lihat di Instagram kita, di official ANWS. Di situ ada beberapa kegiatan lomba yang teman-teman semuanya bisa ikuti bagi yang tertarik dengan isu ketenaga nukliran. Dan ya, jangan lupa follow Instagram kita juga untuk info-info menarik berikutnya. Thank you Elsa, thank you Mbak Alif, thank you Mas Geo, teman-teman semuanya, dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa di bootcamp berikutnya. Demikian dari aku. Terima kasih Kak Andri atas closing statement-nya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi, yang mana teman-teman sekalian bisa on cam terlebih dahulu. Ya, Yang selanjutnya mungkin Mbak kita bisa Alif juga mengisi link bisa langsung. menambahkan sedikit Elsa dari Oh iya Kak. Mbak Alif sama untuk menutup agendanya yang pertama ini, Mbak Alif. Oke, baik. Kalau dari aku sih udah jelas tadi yang disampaikan oleh Andri juga dan juga beberapa statement terakhirnya. Kenapa Mas? Jangan ketawa-tawa Mas. Enggak Nah, apa-apa. kalau dari Nah, ini untuk teman-teman yang bertanya juga, terima kasih udah memberanikan diri lah untuk bertanya. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang di sini lebih banyak mau nanya lebih banyak, itu bisa DM di Instagram INYS, official INYS, kemudian juga ataupun DM Instagram kita masing-masing di sana ada. Dan teman-teman pastinya di sini kita sebagai anggota dari INYS menunggu teman-teman untuk bisa ikut join bergabung di Enggak, komunitas Mama. Kami ini nuklir. gila-gila seminar ini. Ngumpulin. Dan juga bisa ikut lomba Nuklir Festival. Ya, karena pastinya tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya ya pasti Kak Andri. Di sini tahun ini ada duta nuklir dan teman-teman sangat terbuka luas lah untuk menjadi duta nuklir. Jadi jangan sampai lah terlewatkan kesempatan yang sangat berharga ini karena kita kan udah go nuklir. Kemudian perlombaan-perlombaan kita sudah sajikan dan juga kita sudah siapkan wadah untuk sebagai komunitas energi nuklir. Teman-teman sebisa mungkin anak muda memanfaatkan ini sebagai untuk batu loncatan untuk mempersiapkan diri nanti ketika PLTN sudah kebangun. Dan jangan patah semangat lah, tetap kuliah, tetap semangat. Apapun itu, jangan lupa untuk ikut next bootcamp kita lagi, INYS, pastinya dengan materi-materi yang lebih menarik. Dan teman-teman yang seperti kata Andri tadi yang bisa daftar, silahkan daftar, jangan malu, jangan risau. Nanti juga kita buka open discussion juga, dan sangat-sangat terbuka untuk teman-teman untuk belajar bersama. Mungkin baik dari aku sekian. Boleh sisi fotonya Elsa. Ya, terima kasih Kak atas closing statement-nya yang berkesan untuk kita semuanya. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman yang sudah mengaktifkan kamera bisa langsung aja ke sesi dokumentasi. 1, 2. Ya, bentar. Lagi, udah Iya belum? Kak, lagi. 1, 2. Ya, udah ke screenshot. Terima kasih semuanya. Udah ya? Thank Nggak you, berasa Sudah. ya? Thank you, Mas. Terima kasih Kak Andri, terima kasih Kak Alifian Nur. Mas Geo Ya. minggu depan ya, Mas Geo. Oh, jadi moderator tuh co-host? Oh, enggak sih, dia ganti nama ya? Nah, itu. Jadi nanti kita ini ya, lomba background Zoom. Iya. Buat bootcamp berikutnya ada kategori background. Iya, background. Terima kasih juga ada Ihsan juga di sini. Ya, Bang Isan. Banyak peserta kita ini ternyata dari kampus-kampus yang punya ketenangan ya, jurusan nuklir yaitu kayak kita menggarami laut gitu, ngajarin orang yang sebenarnya mereka udah pada tahu. Peminatnya banyak. Mungkin nextnya bisa lebih umum lagi ya, Dri, karena ini banyak dari STTN bisa mereka yang isi materinya, kan mereka dari nuklir. Ya, nanti kita bisa bikin pamflet kok buat open apa ya, siapa aja yang mau ikutan jadi narasumber, ya kita lihat dulu nanti expertise-nya dan lain-lain biar kita bisa open speaker, biar kita bisa nyiapin materi yang pas sama ngatur jadwalnya.
Tapi yang pasti Mas Geo sih yang minggu depan ini ya. Nggak ada kandidat lain ya. Dari segi akuntansi, Mas. Aduh, perhitungannya. Mas buktikan dong Mas, kenapa ini bisa lebih murah. Oh, Harus Trans Jatim. Oke lah guys, kita leave aja dari Zoom karena udah kelar. Terima kasih Ya, semuanya. thank you, Terima kasih thank Elsa. you. Terima kasih, Thank you, mohon maaf kalau ada salah kata dan kami kurang berkenan, Kak. Terima kasih, Thank you, Kak. Elsa.